GL-nya lu lepas nih. Wah, ini dilem lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, saya Brenky. Selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Kesempatan kali ini saya akan mereview secara singkat Swift GL 2007 Automatic Transmission Completely Built Up Jepang. Mobil ini sudah sangat langka. Kalau kita melihat detail tipenya GL, mungkin teman-teman yang sering lihat di jalanan adalah tipe ST atau GT di tahun 2008-2007 karena jelas-jelas berbeda teman-teman detailnya. Kalau secara umum desain mobil ini terlihat simple, mini, kecil, tetapi kalau dibilang feminim enggak. Cenderung mobil ini bisa unisex kalau dipakai ya, bisa terlihat maskulin, bisa terlihat feminin menurut saya. Jadi kalau yang pakai cowok menurutku masih wangun lah. Dan ini cc-nya 1500. Ini Matic 4 silinder segaris, injeksi tentunya. Tapi menurut saya dan menurut artikel yang saya baca memang nggak seirit rivalnya. Jadi ini mungkin kalau dalam kota bisa 1/9 lebih sedikit, akan tetapi kalau trek jauh barangkali bisa lebih irit. Jadi kalau konsumsi BBM-nya yang saya rasakan Swift GL ini agak sedikit lebih boros daripada rival-rivalnya Yaris, Jazz dan kawan-kawan. Teman-teman, ini tahun 2007, kita lihat desainnya seperti ini. Nah, ini peleknya palang 5, kemudian ringnya ring 15. Ini velg originalnya Swift GL. Kemudian di sini ada sign-nya, di sini ada emblem VVT. Jadi tahun 2007 udah VVT nih teman-teman. Kemudian untuk sein-nya di spion belum ada. Teman-teman, ini spionnya belum ada sein-nya dan ini belum retract, jadi lipatnya masih manual. Seperti ini ya. Kemudian ini ada perbedaan warna di pilar A. Ini memang seperti ini. Ini kayaknya dari apa namanya? Stiker, tapi ini bawaan asli teman-teman. Seperti itu. Ini juga stiker ini. Aslinya warnanya silver, tapi ini memang bawaan stiker dari sana. Kemudian untuk daun pintunya sudah ditarik seperti ini ya. Belum apa? Smart Key masih seperti ini, cuman udah immobilizer nih, kayak R3 2012-an. Ini sudah tarik daun pintunya. Velg belakang dan depan sama. Kemudian untuk ini ada kayak stiker itu teman-teman, stiker transparan. Aku suka kalau mobil ada stiker kayak gini bawaan pabrik itu loh. Tapi ini sepertinya bagian bagian pintunya sudah ada pengecatan nih. Jadi stikernya ketutup cat. Kalau yang sini masih ori nih. Gitu ya. Ke bagian belakang, teman-teman, ini dari belakang ya, tampak dari belakang ya. Ini ada stop lamp di tengah, kemudian mata kucingnya gabung sama stop lamp sini. Ini mata kucingnya. Jadi kalau ada sinar mantulnya dari sini. Terlihat satu warna, cuman kalau nyala ini kuning ya, dan stop lampnya merah, kemudian untuk lampu mundurnya putih ini. Gitu. Ada emblem Suzuki dan Swift GL, Swiftnya pakai timbul ya. Ini kemudian kok lepas nih. GL-nya lepas nih. Wah, ini dilem lagi nanti. Kemudian GL-nya ini masih asli nih, memang kayak gini. Untuk kaca belakang sudah ada defogger. Aduh. Defogger lah. Antenanya ini antena yang dipakai Swift, SX4, Grand Vitara. Jadi semua mobil Suzuki antenanya sama. Ini rusak sangat mudah mencarinya, harganya sekitar 50 ribuan antena ini. Ini kalau dipakein tutup ya, yang cover mobil itu biasanya mudah melengkung dan lama-lama patah teman-teman. Lah, karena saya juga pernah memakai Suzuki, waktu itu saya nyari loh, ternyata punyanya SX4, punyanya Swift, punya Grand Vitara itu sama pakainya, persis kayak gitu. Seperti itu. Belum ada sensor parkir ya belakangnya ya. Nah, ini untuk mufflernya kayak gini. Ada covernya ini. Nah, ini muffler intinya di dalam sini, 3 lapis nih, 1, 2, 3. Ini covernya di belakang. Kita masuk ke area mesin. Ini engine-nya seperti ini teman-teman.
sudah ABS. Ya sederhana lah ya, tidak perlu kita komentari terlalu banyak. Kita masuk ke interior karena detail yang membedakan antara Swift GL CBU dan yang lain itu paling beda interiornya teman-teman. Kalau dari luar mungkin dari sini grill depan, kemudian dari velgnya, kalau yang detail yang velgnya beda pasti, kemudian ada emblem GL di belakang. Cuman kalau kita masuk ke interior beda. Yuk masuk yuk teman-teman. Kita udah masuk di ID interior. Jadi untuk Swift GL steeringnya ini sudah berbalut kulit original bawaan nih, berbalut kulit asli. Ini steeringnya masih asli. Kemudian ada steering switch control, ada mode, kemudian ada mute-nya, kemudian ada volume dan untuk next ya. Ini sebagian kiri, di bagian kanan masih belum ada. Setirnya kecil, cukupan, nyaman. Kemudian untuk bagian sini ada garnish chrome untuk apa AC ya. Kemudian ini tombol fog lamp seperti Suzuki yang lain sama. Nah ini bagian kanannya ada warna seperti piano black, tapi kalau di dalam kalau posisi gelap. Tapi kalau kita dilihat secara detail ini kayak warna hitam glossy apa gitu. Ini ada glossy-glossinya metalik gitu. Nah di sini seperti ini, masih belum ada retract-nya ya. Mungkin kalau tambah retract ini tinggal ganti nih. Ini kan sama kayak punyanya Swift yang GX baru tuh, sama kayak Grand Vitara juga tempatnya. Tinggal kalau yang sudah ada retract-nya sini ada tombolnya teman-teman. Kemudian ini sudah chrome, detailnya cukup baik. Ini terlihat sangat, desain sininya tuh menyenangkan menurutku. Jadi apik lah gitu, terlihat kuat sininya loh. Bahan-bahannya juga ini juga terlihat kuat, bahan-bahannya, fabriknya menyenangkan. Biarkan ori saja, manis gitu teman-teman. Kemudian yang membedakan dengan yang non GL, head unitnya teman-teman nih. Head unitnya sangat sederhana, cuman seperti ini doang. Ini gabung sama dashboard full itu roto, kayak nggak ada sekat gitu. Ini menyatu dengan warna sininya ya, kayak piano black itu apalah warnanya itu lah. Ini cuman bisa VCD ya, MP3, WMA, kemudian radio bisa kita operasikan dari sini. Sayang kalau ini diganti dengan yang double din dan lain sebagainya. Justru menurutku yang menyenangkan ininya sih teman-teman. Jakarta ini mesti ada perburuan nih. Teman-teman, ini saya di kursi belakang ya. Depan saya ini settingan kursi saya yang saya juga nggak begitu tinggi, dan saya juga nggak begitu tinggi. Sekarang di belakang seperti ini. Artinya kalau orang yang tinggi 170-an di depan dan ada lagi orang 170 tingginya 170-an di belakang, mungkin akan duduknya akan begini. Nah gini miring gitu ya. Tapi kalau untuk dalam kota oke. Dan saya pernah nyoba mobil ini, mohon maaf saya coba di kecepatan 140 lebih lah. Belum, waktu itu baru dapat, belum diapa-apain. Akselerasinya bagus, dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi, tidak begitu memaksa RPM-nya karena ini kondisinya matic, artinya matic dan mesinnya masih cukup baik, pembakarannya juga baik. Akselerasinya menyenangkan teman-teman mobil ini. Saya pernah coba juga di tol mobil ini. Memang karena bannya sudah agak tua, saya juga agak takut. Ferry juga pernah nyoba karena waktu itu saya berburu mobil ini dengan Mas Ferry di Pekalongan. Nah ini masih utuh semua nih, dari semua atap-atapnya, belakang-belakang juga masih utuh. Ini joknya nyenengin, teksturnya dipegang juga nyenengin nih, sumpah deh. Bagi yang senang-senang mobil-mobil jok fabrik ini menyenangkan sekali. Cukup ya, kita coba test drive teman-teman. Harusnya itu yang nyoba dirimu bro. Teman-teman, untuk posisi steeringnya mobil ini memang agak berat, jadi memang seperti ini settingannya. Nah kalau di paving memang apa jenenge, suara luarnya masuk sih, road noise-nya masuk teman-teman.
Tapi gas dari Antral mobil Q4 enak. Bandingannya ya hampir gak ada mobil pendek. Cuma ini shock breakernya sudah nggak 100% sih, untuk kempuan, terlalu empuk, harusnya agak stiff lagi teman-teman. Tapi entah kenapa mobil ini kerasa antep berat karena CBU kali ya. Tapi kalau saya buka kap mesinnya, kap mesinnya tipis gitu loh. Yang bikin berat yang mana ya? Tapi bener-bener rasanya, nyetirnya, terus kalau di tol tuh beda sama yang Swift ST atau yang GX yang 2012 itu. Menurutku beda, enakan ini yuk. Sangat-sangat saya rekomendasikan yang tahu rasa mobil ya, maksudnya yang tidak peduli dengan tahun, yang nggak peduli dengan bentuk, yang nggak begitu peduli dengan fitur, karena fitur gini-gini doang audionya. Kalau mau diganti, kalau menurutku sayang. Kalau cinta mobil ini dengan segala kekurangannya dia gitu loh, maksudku ya lampunya masih kayak gitu, headlampnya belum Pro G, kemudian audionya ya ini masih gini, belum bisa Android dan double din dan kawan-kawan. Tapi kalau peduli dengan driving experience-nya, rasanya nyetir, kemudian akselerasinya, kemudian mobil ini juga jarang yang punya, ya boleh. Tapi ya sabar, karena nyari mobil CBU tahun agak lama juga nggak gampang ternyata, yang jual sedikit. Ini pengeremannya kurang baik sih, entah ini asli bawaan seperti ini atau ini ada masalah di mekanisme pengereman nih. Ngeremnya itu terlalu gigit teman-teman, jadi susah, jadi nggak nyaman. Nyenengin. Road noise-nya kalau city car yang nggak ada road noise-nya kayaknya jarang ya bro, apalagi bannya ini tua. Jadi agak susah kalau ngomong mobil bekas sebenarnya. Ini harus kaki-kakinya harus kita full service dulu, ya. Kemudian banyak kita baruin, baru kita bisa ngomongin kaki-kaki. Tapi secara umum basicnya mobil ini, basicnya mobil ini enak, toh. Loh, dari setir-setirnya anteng kok. Wah, udah nggak pakai detail kok. Purna jual nantinya dengan perawatannya. Padahal Suzuki itu kuat loh. Suzuki itu enak, kuat. Yakin wes, mobil enak Suzuki itu. R3 wes enak, kemudian Ignis itu enak loh, kedap, antep, nyaman, akselerasinya juga cukup baik. Bener aja enak banget loh. 1500 matic ini kok, kan nggak kelihatan seenak ini kalau dari luar mobil ini, ya Rak? Informasi buat teman-teman aja yang mungkin pernah lihat Swift CBU GL di jalan tuh kayak apa sih dalamnya, seperti ini, kondisinya seperti ini. Cuman ya memang kendalanya di stok teman-teman. Kalau memang pengen punya itu ya susah, sedikit banget ya barangnya. Cuman kelihatannya mobil ini kan agresif, lincah ya. Tapi sebenarnya mobil ini nggak selincah bentuknya loh. Karena setirnya rada abot fur asli gawanan nih. Karena setirnya agak berat teman-teman. Jadi ya manuvernya rada mikir juga. Malah menurutku lebih lincah Jazz. Visibilitasnya cukup baik, walaupun tidak sebaik Jazz, tapi lebih baik daripada Yaris. Udahlah, sebut merek aja ya, nggak apa-apa ya. 0 km per jam. Rasa para meteknya, iya pra, fur, iya pra, rasa kan? Meteknya enak teman-teman, tenang nih, walaupun 2007 loh ya. Kesimpulan dari mobil ini teman-teman, kita parkirkan dulu. Desain eksteriornya sederhana. Ada yang fanatik, ada yang kurang begitu suka. Kalau saya termasuk salah satu orang yang suka dengan Swift GL. Kemudian interiornya menurutku cakep. Nah, sederhana tapi tidak murahan. Materialnya terutama nih, dari setirnya yang sudah kulit, kemudian dari detail-detail seperti ini yang ya memang ini plastik, tapi tidak terlihat murahan. Ini ada seperti ininya. Mereka memikirkan desain ini supaya mungkin
untuk anak muda itu masuk di tahun 2007. Dan untuk tahun 2021 kok masih ada yang suka, berarti menurutku mobil ini adalah salah satu city car yang digarap oleh Suzuki dengan serius. Bagus, ini masih sampai sekarang nih belum ada kempet-kempetnya sama sekali nih. Artinya memang materialnya cukup baik. Ini juga nih detail empuk. Recommended untuk buat menyegarkan mata ya. Kalau untuk daily use juga boleh, karena saya pikir spare partnya juga banyak dan cukup irit. Boros-borosnya mobil 1500 kan nggak seboros mobil yang cc yang besar teman-teman. Mungkin itu PKB-nya sudah ya 1,7-an, harganya 80 jutaan. Perawatan saya kira mudah, spare part banyak. Kemudian rodanya ring 15, artinya kalau roda ringnya semakin kecil itu rodanya semakin murah teman-teman. Cuman ini kekurangannya adalah sempit, road noise, dan walaupun kecil tidak begitu gesit menurut saya. Itu secara subjektif semua teman-teman. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Teman-teman pasti ada yang sudah memelihara mobil ini sejak lama, PR-nya, kekurangannya, kelebihannya saya yakin lebih tahu. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman bisa di-share di komentar di bawah. Sekian, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.